Kami menyatakan kehausan lapar kami akan Engkau di siang hari. Biarlah kehadiran kami di tempat ini sungguh karena kami mencari wajah-Mu, mencari kebenaran-Mu, mencari segala yang daripada Engkau saja Bapa. Sebab Engkau yang menjadi sumber di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Dunia tidak dapat memberikan apa yang kami butuhkan Bapa. Namun di dalam Kristus Tuhan kami mendapati semua Bapa yang kami perlukan untuk hidup kami Bapa, yang berkenan di hadapan Tuhan saja. Terima kasih. Biarlah siang hari ini suara-Mu Kau perdengarkan atas setiap kami, menegur kami, menyapa kami oleh kebenaran firman-Mu, mengubahkan hati pikiran kami Bapa di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kami terus semakin diperbaharui, roh tubuh dan jiwa kami di hadapan Engkau Bapa. Hikmat-Mu Bapa mengajarkan kami akan kebenaran firman-Mu. Hikmat-Mu membukakan kebenaran-Mu Bapa atas setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, keinginan hati-Mu Bapa melalui kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami dengan segala kerendahan hati, dan kami siapkan hati kami Bapa yang subur untuk Kau tanami ditaburi dengan kebenaran, benih-benih kebenaran firman Tuhan. Ya Roh yang Kudus senantiasa berperkara atas setiap kami dan memberikan kami understanding yang baru setiap hari Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam selamat siang Bapak Ibu. Salam selamat siang Bapak Ibu semua. Sesuai tema gereja kita di bulan ini adalah masih dalam tema mengasihi Tuhan atau loving God. Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Ini ayat yang Bapak Ibu sangat tahu, sangat kenal, dan familiar. Injil Matius pasal 22 ayat 37, demikian firman Tuhan, katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kenapa Yesus menyampaikan firman ini di dalam Injil Matius ini? Karena di dalam ayat sebelumnya ada yang bertanya mengenai hukum mana yang terutama di dalam pengajaran atau hukum-hukum Tuhan yang mereka dengar pada saat itu. Karena sekali lagi saya sudah sampaikan Bapak Ibu, pada zaman perjanjian lama dulu, khususnya di dalam kehidupan bangsa Yahudi, ada begitu banyak hukum yang mengatur mereka. Ada begitu banyak hukum ataupun peraturan yang mengarahkan mereka untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, ada yang namanya Taurat atau hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan, Taurat. Taurat itu tidak hanya 10 Bapak Ibu yang utama, tetapi Taurat itu pada perjalanan itu berkembang menjadi sampai ratusan hukum yang mengatur bangsa Israel pada saat itu. Karena begitu banyaknya hukum tersebut, karena sampai ratusan, maka timbullah pertanyaan dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Bahkan saat ini seorang ahli Taurat datang mempertanyakan hal ini, ya sebenarnya tujuannya antara dia benar-benar nggak tahu, bertanya, sama benar. Intinya agak sedikit ngetes Yesus aja sih sebenarnya ditanya. Orang ini bertanya, guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Dia tanya sekali lagi, hukum yang terutama itu mana di dalam hukum Taurat? Kenapa ditanya sekali lagi? Karena ratusan hukum itu. Sehingga bangsa ini bertanya, orang ini bertanya kepada Yesus, hukum mana sih? Akhirnya pun Yesus menjawab.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Dikatakan Yesus, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yesus berkata yang terutama. Jadi dari semua ratusan hukum itu akhirnya disimpulkan oleh Yesus, disingkap dan disingkat menjadi dua hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ada vertikal, ada horizon. Ketika kita hanya vertikal saja, horizonnya tidak berjalan, maka itu tidak balance. Sehingga firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru katakan, apabila seorang beribadah tetapi dia tidak mengasihi saudaranya, maka itu ibadahnya tidaklah perfect, tidak sempurna, tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan dan kita tidak mengasihi, sebaliknya kita tidak mengasihi manusia, maka hukum itu tidak sempurna dilakukan oleh orang tersebut. Sekali lagi, ketika orang melakukan hukum Taurat, dari ratusan itu, ketika gagal satu, maka dia harus mengulang semuanya. Siapa yang sanggup Bapak Ibu? Nggak usah ratusan, 10 saja yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Dari 10 hukum itu, kalau Anda gagal melakukan yang namanya hormati orang tuamu, maka artinya apa? Anda gagal melakukan 10-nya itu. Artinya apa? Dari 0 lagi ya Bapak Ibu, kayak di pom bensin ya, seperti itu. Jadi dari 0 lagi. Siapa yang sanggup, siapa yang mampu? Dan pertanyaannya, kalau hukum ini diterapkan, hukum saudara kita, apakah ada mampu? Tidak ada. Oleh karena itu inilah anugerah dan kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Kasih Tuhan kepada kita. Dari semua itu disingkat. Karena Tuhan tahu, kamu nggak mampu melakukan semuanya itu. Oleh karena ini, okelah, disingkat menjadi 2. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu. Itu sudah mengcover semua hukum-hukum yang ada pada saat itu Bapak Ibu. Nah oleh karena itu kita menyadari Bapak Ibu, inilah yang dituntut oleh Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tidak cukup, ternyata tidak cukup kita datang beribadah rutin setiap minggu. Tidak cukup, ternyata memang tidak cukup kita rajin berdoa. Ternyata memang tidak cukup kita menelaah firman Tuhan. Tidak cukup kita menyelidiki firman Tuhan, walaupun memang itu semua baik. Tidak cukup kita rajin memberikan perpuluhan. Tidak cukup kita melakukan semua ritual kerohanian kita, ibadah kita Bapak Ibu, tanpa yang namanya, kalau itu kita jalani tanpa yang namanya mengasihi Tuhan. Amin. Anda sibuk dengan rutinitas ibadah dan kerohanian Anda, tetapi itu semua dijalani tanpa kasih pada Tuhan, itu sama saja tidak ada arti Bapak Ibu. Itu pada akhirnya kita melakukan rutinitas Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi inilah dikatakan pentingnya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa dilandasi dengan kasih, maka kita melakukan itu dengan terpaksa, betul ya? Kita melakukan itu sebagai rutinitas kita Bapak Ibu. Kalau kita bekerja hanya karena kita mencari penghasilan, kalau kita bekerja tanpa kita landasi dengan segenap hati, maka ya sudah, itu ibaratnya ya kita bekerja untuk hidup, bukan sebaliknya, kita bukan hidup untuk bekerja. Bedakan Bapak Ibu. Orang bekerja untuk hidup dengan orang hidup untuk bekerja. Kalau hidup untuk bekerja, arti dan maknanya pun berbeda sekali lagi dengan orang bekerja untuk hidup dan sebaliknya. Nah oleh karena itu, kita melakukan segala sesuatu yang tanpa kasih kepada Allah, kita tak melakukan segala sesuatu semua rutinitas kita tanpa mengasihi Allah, maka itu sama saja kita melakukannya karena rutinitas dan sebagainya. Nah oleh karena itu kita harus mengetahui Bapak Ibu, kalau bagaimana cara kita mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah itu yang pasti kita harus berkomitmen kepada Allah. Kita berkomitmen untuk mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Ini dikatakan, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Syaratnya yang harus dilakukan adalah dengan kata segenap, segenap, dan segenap. Jadi tidak setengah-setengah. Siapa yang di antara Anda yang memiliki pasangan, Anda mengasihi pasangan Anda dengan setengah hati. Kalau setengah hati kan artinya gak enak ya. Kita makan setengah matang aja kan gak enak. Kalau telur setengah matang masih enak ya. Masak nasi setengah matang gimana? Rasanya gak enak, kerakur-kerakur dimakan Bapak Ibu. Oleh karena itu kita pun harus mengasihi Allah sekali lagi dengan segenap hati, dengan komitmen kita,
dengan totalitas kita, dan juga dengan semua yang kita miliki Bapak Ibu. Oleh karena itu dikatakan setiap orang yang mengasihi Allah itu wajib. Wajib apa? Wajib untuk takut akan Dia. Amin. Hal pertama, orang yang mengasihi Allah itu wajib untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Anda harus pahami, Anda harus bedakan yang namanya takut hormat dengan takut benar-benar takut. Kalau kita takut dengan sesuatu kan kita kan pasti bisa menghindar, atau misalnya kita lewati tempat angker, kita takut langsung bulu kuduk kita merinding dan sebagainya, kita akan menghindar. Tetapi ketika kita berkata kita takut akan Allah, maka takut itu adalah takut dalam bentuk hormat Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Ya. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kita pun juga ada rasa hormat sama pasangan kita. Kita takut untuk mengecewakan dia, betul ya? Kita takut dan sebagainya. Ya ada meme bilang ini, cowok kalau udah setia itu jangankan ngelirik cewek, lihat kabel telanjang aja dia nggak mau gitu. Itulah kalau orang udah setia, orang udah takut. Ya, siapa yang mau pegang kabel telanjang Bapak Ibu? Konslet kali. Bisa pegang begini nggak lucu ya? Kenapa nggak apa-apa gitu? Nggak apa, ada kakinya nginjek kabel. Ya, dikatakan takut akan Tuhan itu harus ada pada orang yang benar-benar mengatakan kalau dia mengasihi Tuhan. Ya. Kita buka 2 Tawarik 19. 2 Tawarik 19 ayat yang 9, demikian firman Tuhan. Ia memberitakan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Jadi firman Tuhan katakan kalau orang mengasihi Tuhan, maka ada rasa honor, ada rasa hormat pada Tuhan. Orang itu akan melakukan apa yang diminta Tuhan dan bertindak melakukan apa yang diminta Tuhan dengan takut akan Dia dan dengan setia, Bapak Ibu. Setia. Bukan setiap tikungan ada ya, memang setia. Jadi dari awal sampai akhir orang itu tetap pada pendiriannya, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan haruslah dari awal sampai akhir. Untuk setia itu banyak tantangan nggak sih Bapak Ibu? Banyak. Ya, dalam hubungan juga banyak tantangannya. Ya seperti mungkin dulu zamannya pacaran ya mungkin saya nggak berani untuk macam-macam. Tetapi kelirik-kelirik sedikit sih boleh. Pernah gitu. Jadi kalau naik motor gitu kepala ke sini, nanti mata ke sini. Gitu kan ketahuan. Itu dulu. Sekarang saya setia. Setia kepada pasangan, yang terlebih saya harus setia kepada Tuhan. Bukan harus, memang itu kewajiban saya setia kepada Tuhan. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan, dia pasti akan bertindak hati-hati di dalam apa yang dilakukannya Bapak. Ya. Dia pasti akan setia kepada Tuhan. Apapun tantangannya, apapun hambatannya, dia pasti akan setia. Dia tidak pernah mendua hati di dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, orang yang mendua hati hidupnya tidak akan tenang. Ya. Orang harus setia kepada Tuhan. Tuhan memberi pilihan. Tuhan tuh baik kok. Tuhan tuh murah hati kok. Tuhan memberi pilihan kepada kita. Tuhan tidak mengharuskan dia tidak mengharuskan kita untuk mengasihi Dia atau ikut atau dia kepada Dia atau tidak. Tuhan memberi pilihan pada kita. Engkau mau setia sama aku atau tidak? Engkau setia pada aku, maka ada upah yang menanti, kata Tuhan seperti itu. Jadi mau setia, mau mendua atau setia itu pilihan sama kita. Tuhan memberi kebebasan free will sama kita Bapak Ibu. Tetapi jadi dikatakan orang yang setia dia tidak akan mendua. Tidak mamon, tidak Tuhan. Tidak dunia, tidak Tuhan. Betul ya? Ketika orang berkata aku ikut Tuhan, maka harus total dia mengikuti Tuhan sampai seumur hidupnya. Ya. Tidak berpaling, tidak mendua, dan juga tidak mendukakan Tuhan. Itu yang dikatakan setia. Apakah sampai hari ini kita ada melakukan ketidaksetiaan? Saya percaya kita masih ada hal yang kita lakukan ketidaksetiaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ketika firman ini berkata, biarlah kita takut akan Tuhan, dan itu juga kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Ketika firman Tuhan berkata setialah, maka kita juga harus setia. Setia itu tidak teori, tetapi harus diaplikasikan di dalam hidup kita. Dikatakan, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia, dan dengan tulus hati. Kalau dikatakan tulus hati, ada yang gak tulus nggak? Ada. Menjalankan hubungan pun juga ada yang tidak tulus. Menjalankan persahabatan pun juga ada yang tidak tulus. Ada kepentingan di baliknya, betul ya? Ikut Tuhan banyak gak orang yang di baliknya tuh ada udangnya gitu? Ada peyeknya, ada bakwanya. Ada banyak sekali. Yuk kita buka di dalam Yohanes 6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dengan kata lain dalam bahasa saat ini mungkin kamu tuh mencari aku bukan karena kamu melihat kuasa Allah melalui aku yang dinyatakan oleh aku, bukan. Tapi kamu nyari aku karena memang kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu mendapatkan apa yang kamu doakan. Kamu mendapatkan apa yang kamu puasakan selama ini, bukan? Dan kamu ketika itu habis, kamu mencari lagi aku, bukan? Seperti itu ya. Ya mungkin bahasa seperti itu ya. Jadi ini katakan Yesus menyentil mereka, sehingga ketika Anda baca ayatnya 66-nya itu, banyak orang yang mundur. Kenapa? Karena tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Karena mereka datang kepada Tuhan itu karena ada maunya untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya Bapak Ibu. Jadi ketika mencari Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, maka rasa takut dan hormat itu ada pada kita Bapak Ibu. Harus ada, harus setia. Dan juga kita mencari Dia, mengasihi Dia dengan tulus hati Bapak Ibu, tanpa embel-embel di belakangnya. Yuk belajar, kita mengasihi Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mengerti dan memahami bagaimana arti mengasihi Tuhan. Di antara kita sudah mengerti semua. Dan harapannya adalah pertumbuhan ke arah itu lebih tinggi lagi, lebih bertambah lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi, bukan karena mengasihi karena kita ingin diberkati, mengasihi Tuhan bukan karena kita ingin masuk surga, memang betul, tetapi yang lebih daripada itu adalah kita mengasihi supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita tahu pada akhirnya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi kembali dan dikatakan di dalam 2 Tawarik itu, orang yang takut akan Tuhan, orang mengasihi Tuhan, dia pasti akan hidup dengan setia di dalam Tuhan, akan berjalan dengan setia dan juga melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan tulus hati dan menghargai kasih karunia Tuhan dengan segenap hatinya, tidak menganggap kemurahan Tuhan, cinta Tuhan dalam kehidupan itu sebagai cinta yang murah, sebagai anugerah yang murah, Bapak Ibu. Artinya hari ini kita diampuni, nanti berbuat dosa lagi, minta ampun lagi, nanti berdosa lagi, minta ampun lagi. Itu pada akhirnya kalau terus Anda lakukan seperti itu, firman Tuhan katakan engkau mendukakan Roh Kudus. Engkau mulai lama-lama engkau berpaling. 1 derajat engkau menceng, maka engkau tidak akan sampai pada tujuan. Namanya kapal berjalan 1 derajat menceng sampai nggak tujuan? Tidak, 1 derajat terus 1 derajat terus lama-lama miring nggak sampai. Kalau kita tetap teguhkan hati kita setia kepada Tuhan, tulus mencari Dia, mengasihi Dia, dan menghargai semua kasih karunia dalam kehidupan kita, itu yang dikatakan orang yang takut dan mengasihi cinta kepada Tuhan. Amen. Itu hal yang pertama, setiap orang yang mengasihi Allah yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Jadi kata setiap orang yang mengasihi Allah wajib takut akan Tuhan, hal yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Saya membacakan Ulangan pasal 8 ayat 6. Ulangan 8 pasal 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Setiap orang yang mengasihi Allah itu wajib pertama takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika orang mengasihi Tuhan, ketika dia berkata dia mengasihi Tuhan, maka dia wajib untuk hidup di dalam segala jalan-jalan Tuhan. Jadi dengan kata lain, seorang yang hidup di dalam jalannya Tuhan itu ditandai dengan ketika dia berpegang teguh pada
perintah Tuhan. Di sini oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Berpegang, mengandalkan, taat, bergantung kepada perintah Tuhan, kebenaran dan firman-Nya. Orang yang bergantung pada firman Tuhan, orang yang bergantung pada perintah Tuhan, orang yang selalu melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, dia pasti akan hidup di dalam firman-Nya. Ketika dia hidup dalam firman-Nya, maka sedikit demi sedikit firman Tuhan akan mengubahkan orang tersebut. Betul ya? Bapak Ibu, hidup berubah itu nggak bisa diteorikan. Hidup berubah itu nggak bisa kita lakukan. Jadi artinya, hidup itu berubah, itu sepenuhnya tergantung pada firman Tuhan. Kita hidup di dalam firman-Nya atau tidak. Kita hidup di dalam firman Tuhan atau hidup di dalam berdasarkan pemikiran atau pendapat kita sendiri, itu akan beda hasilnya. Ketika kita hidup berpegang di dalam segala perintah dan jalan-jalan Tuhan, maka firman Tuhan itu, perintah itu akan mengubahkan hidup kita. Firman itu akan mengubah seluruh perilaku kita. Perilaku kita akan berubah. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu otomatis harus berubah. Wajib untuk berubah, wajib hidup di dalam segala perintah Tuhan, jalan-jalannya. Terubah perilakunya karena firman. Oleh karena itu memang firman Tuhan bilang seperti ini. Jadi kalau kita hidup, perilaku kita itu berubah, itu menandakan kita mengasihi Tuhan. Kalau hidup kita belum berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Yang berubah itu Yesus ya. Siapa? Berarti ada konsentrasi. Yang tidak berubah itu Yesus, tetapi yang harus berubah itu kita, Bapak Ibu. Perilaku kita, firman Tuhan berkata gini, baiklah orang yang mencuri, ia bekerja dengan keras sehingga melalui hasil keringatnya ia bisa memberkati orang-orang sekitarnya. Baiklah orang yang selalu melakukan hal yang tidak baik, hari ini berubah dan taat kepada kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam segala perintah-perintah Tuhan dan di dalam segala jalan Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu harus berpegang pada perintahnya, sehingga perintah Tuhan itu mengubah hidupnya, mengubah perilakunya, memerdekakan orang tersebut di dalam kehidupannya, dan membukakan mata orang tersebut. Jadi dalam Mazmur 119 ayat 30 itu berkata seperti ini, bila firman-Mu itu tersingkapkan, maka itu akan membuka matamu, kata firman. Mata kita tidak akan terbuka, Bapak Ibu. Paulus katakan, angkat dulu selubung-selubungmu itu sehingga kau dapat melihat dengan jelas. Kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita sampai firman itu membukakan mata kita. Ya. Kalau firman itu belum membukakan mata kita, sampai kapanpun kita akan tidak dapat menemui jalan-jalan Tuhan. Orang yang hidup di dalam segala jalan-jalan Tuhan ditandai dengan keteguhan hatinya. Dia akan tetap keteguhan hati, tidak tergoyahkan. Apapun yang menjadi hambatan, sekali lagi ini ada kaitan dengan kesetiaan Bapak Ibu. Apapun rayuan-rayuan yang merayu Anda untuk mundur atau diam, tidak berjalan di dalam Tuhan, ketika Anda memiliki keteguhan hati, itu semua bisa Anda lewati Bapak Ibu. Keteguhan hati. Jadi katakan firman Tuhan, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan dan dengan takut akan Dia, berpegang pada perintah Tuhan. Jadi sekali lagi, hidup di dalam jalan Tuhan itu membuktikan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kemudian dikatakan orang yang mengasihi Tuhan itu wajib untuk menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Setuju katakan? Amin. Jadi tidak cukup berkata, aku cinta padamu Tuhan. Tidak cukup berkata, aku mengasihi Yesus. Tapi dikatakan, orang yang mengasihi Tuhan itu wajib menyerahkan sepenuh hidupnya bagi Tuhan. 1 Petrus ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima, ini firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ketika kita berkata, Bapak Ibu, aku mengasihi Tuhan, itu harus dibuktikan dengan penyerahan total hidup kita. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah sampai hari ini kita sudah total menyerahkan hidup kita sepenuhnya, Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata,
Bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. No longer I, but Christ who lives in me. Bukan lagi aku. Itu tandanya bahwa kita sudah menyerahkan hidup kita, menyerahkan semua keinginan-keinginan kita, menyerahkan semua yang ada dalam kehidupan kita bagi Kristus. Kan ada lagunya seperti ini. Gimana teks saya mengiring Yesus? Apa tadi? Itulah. Terus stop. Kulepas semua hakku untuk apa dikatakan? Semua hak kita, semua tuntutan kita, semua permintaan kita itu kita tanggalkan untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu. Itulah yang diinginkan Tuhan. Ketika kita berkata, aku mengasihi Kau Tuhan, buktikan dengan penyerahan hidup kita, surrender kepada Tuhan, penyerahan total kepada Tuhan. Bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Serahkan hidup kita agar Tuhan ambil alih segenap kehidupan kita, sehingga Tuhan mengarahkan kita, memakai hidup kita, mempergunakan hidup kita sebagai batu hidup untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus, untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kehidupan kita. Itulah yang terutama Bapak Ibu. Kita serahkan hidup kita di dalam Tuhan. Hidup sesuai dengan rencana dan kemauan Tuhan. Karena apa? Karena panggilan Allah atas hidup kita adalah Dia ingin mempersiapkan hidup kita untuk dijadikan sebagai alatnya dan dipergunakan untuk semua tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya, maka Tuhan tidak bisa berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan pakai hidupku, Tuhan pakai hidupku, utus aku ke bangsa-bangsa Tuhan, utus aku ke daerah ini. Tetapi sebenarnya hidup kita belum kita serahkan total bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai, ya nggak bisa. Karena satu sisi kita masih mengutamakan keinginan kita, satu sisi kita masih mengutamakan hak-hak kita. Tidak sampai seperti yang tadi saya lalu katakan, kulepaskan semua hakku bagi Tuhan, maka semua rencana Tuhan tidak akan bisa terlaksana dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Anda tahu nggak? Anda sadar nggak? Kalau Tuhan tuh punya tujuan masing-masing atas kehidupan kita. Tuhan memanggil kita bukan memanggil sembarangan, Bapak. Tuhan memanggil kita bukan tanpa tujuan. Tuhan memilih kita bukan tanpa tujuan. Tetapi Tuhan punya banyak tujuan atas kehidupan kita. Melalui pekerjaan Anda, melalui rumah tangga Anda, melalui usaha Anda, melalui apapun yang Anda lakukan, studi Anda, apapun yang Anda lakukan, Tuhan punya rencana. Supaya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menjadikan kita supaya kita menjadi alatnya. Bagaimana kita bisa menjadi alatnya kalau kita belum menyerahkan total seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu? Yuk hari ini kita serahkan total. Kita perbarui kembali komitmen kita di dalam Tuhan. Perbaharui kembali. Mungkin selama ini Anda sudah melakukan banyak hal, tetapi biarlah hari ini kita sempurnakan dalam tuntunan penyertaan Tuhan untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yesus memanggil ke-12 murid, enggak ngomong seperti ini. Ikutlah aku, maka kamu akan masuk surga. Ikutlah aku, maka kamu akan jadi kaya raya. Ikutlah aku, maka kamu akan damai sejahtera. Walaupun memang benar damai sejahtera. Yesus tidak berkata seperti itu, tetapi Yesus berkata seperti ini. Ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan. Kujadikan. Ikutlah aku, maka engkau akan masuk surga. Betul. Kalau ikut Yesus, maka akan selamat. Ikutlah aku, maka engkau akan kaya raya. Memang Yesus berkata juga seperti itu. Ada damai sejahtera, ada kelimpahan di dalam Tuhan. Tetapi tidak hanya kaya raya dalam hal materi. Berkelimpahan dalam segala hal. Tetapi Yesus berkata, ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan. Jadikan apa? Jadi serupa seperti Dia. Tujuannya jadi serupa seperti Kristus. Bukan jadi serupa seperti dunia ini, Bapak Ibu. Bagaimana bisa menjadi serupa seperti Kristus kalau kita belum menyerahkan total hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan? Itu tidak akan terjadi. Ya, colek sampingnya dia, kita suruh dari kita berserah hidup. Kita berserah Bapak. Kita berserah pada Tuhan. Orang yang menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan, maka dia mengerti sekali lagi apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kehidupannya. Orang tersebut akan mengerjakan semua anugerah yang diberikan Tuhan, panggilan Tuhan atas hidupnya, tidak hidup sembarangan. Jadi
Kita nih dianugerahkan hidup berkemenangan Bapak Ibu. Kita dianugerahkan hidup dalam kemenangan, di dalam kelimpahan. Kita hidup tidak lagi terikat oleh karena dosa, tetapi karena kemurahan Tuhan, maka kita hidup di dalam anugerah yang sudah dibebaskan dari hukuman maut Bapak Ibu. Kita dianugerahkan Tuhan hidup yang luar biasa karena kasih-Nya kepada kita sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu, yuk kita jangan hidup sembarangan, jaga pola hidup kita, jangan makan sembarangan. Saya pun juga berdosa ya, selama muda saya ya hidup sembarangan, pola hidup saya kacau, sehingga di pertengahan usia saya sudah mengalami akibat dari apa yang saya lakukan di masa muda. Tapi artinya saya bersyukur sama Tuhan, hari ini saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Oh, itu sungguh anugerah Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda masih ada, itu anugerah Bapak Ibu. Yuk kerjakan apa yang Tuhan berikan pada hidup kita. Jaga hidup Anda, jaga kesehatan Anda, jangan sembarangan hidup, jangan ya-yaan hidup. Nanti kalau udah seperti itu Bapak Ibu, ada susah, ada sulit untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saat ini Anda masih berikan kelimpahan sama Tuhan, pergunakan kelimpahan Anda untuk jadi berkat. Pergunakan kelimpahan Anda untuk menjadi serupa seperti Kristus. Yuk jaga kesehatan Anda, biarlah sehat. Kita sehat semua Bapak Ibu. Sehat untuk kerajaan. Jangan kita melayani Tuhan, kita hidup untuk Tuhan dengan sambil begini. Kita hidup sehat untuk Tuhan. Ada perkumpulan, ada satu perkumpulan ya, saya baru ikut ya, artinya orang ini hidup mengutamakan hidup sehat, tapi menjadi pertanyaan saya, terus kalau udah sehat ngapain lu? Lu ngapain kalau udah sehat? Kalau kita mengerti tujuan hidup kita sehat, itu artinya kita sehat untuk kerajaan Tuhan. Jangan kita sakit, kita berikan kesakitan kita untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita dipercayakan tubuh ini sebagai baiknya Allah, kita jaga. Kalau kita sehat kan kita maksimal melayani Tuhan. Kalau kita sehat kan kita juga maksimal jadi berkat bagi orang-orang sekitar kita Bapak Ibu. Kita mengerti, kalau kita menghargai hidup kita yang dianugerahkan Tuhan itu, kita pasti akan mengerti prioritas hidup kita itu untuk apa? Ya untuk Tuhan. Jangan ketika kita pensiun baru kita berikan hidup kita bagi Tuhan. Selama kita masih diberi kekuatan sama Tuhan, selama kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, berikan yang terbaik. Gak usah spektakuler, dari hal yang terkecil aja, lakukan dengan setia Bapak Ibu. Lakukan dengan setia. Ya, seperti yang tempo hari saya sudah sampaikan, yang dikatakan Ibu Teresa itu, kita melakukan itu gak usah spektakuler. Lakukanlah hal-hal kecil tapi dengan kasih yang besar. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, gak usah spektakuler. Dari hal yang terkecil tetapi kita memberikan dan melakukannya dengan kasih dan cinta yang besar bagi Tuhan, itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa memberikan dengan segala kelimpahan kita, itu tidak begitu berarti. Karena Yesus pun juga sangat menghargai pemberian janda yang hanya itu penghasilannya, tapi diberikan semuanya bagi Tuhan. Berbeda dengan orang Farisi pada saat itu, dia memberikan dengan segala kelimpahannya. Kita bisa memberikan dengan kelimpahan, tetapi apakah kita mau memberikan ketika kita berkekurangan? Itulah. Jadi ketika kita melakukannya dengan memberikan kasih dan cinta kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan, itu yang berkenan bagi Tuhan Bapak Ibu. Menanggalkan semua hak kita Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita ikut Tuhan tuh jangan terlalu banyak nuntut. Banyaklah tanya. Jangan banyak nuntut tetapi banyak tanya. Apa yang kau mau Tuhan? Bangun tidur tanya pada Tuhan. Hari ini apa yang menjadi agendamu Tuhan? Beritahu aku. Itu Bapak Ibu. Udahlah sekarang mari kita rubah pola-pola kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hal yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah orang yang mengasihi Tuhan itu, orang itu wajib untuk siap atau rela kehilangan, betul kan? Orang yang mengasihi Tuhan, dia harus siap untuk mengalami yang namanya kehilangan. Yuk, mari kita buka sebagai ayat terakhir Matius pasal 19. Matius pasal 19 kita baca mulai di ayat 16 sampai 22. Kita baca bersama ayat 16, 1, 2, 3. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?
Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 20. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, hal yang paling memang berat untuk kita lakukan adalah kita harus siap kehilangan. Di sini ada seorang muda, ya kita sudah pernah membahas ya di Komsel, Pak Kornel sebelum juga membahas, kalau dari segi prestasi mungkin dalam kerohanian anak muda ini bagus. Bagus banget, rohaninya sih. Dan dia juga orang yang berhasil, orang kaya. Mungkin kalau mungkin saat ini cewek perempuan pasti ngelirik orang itu, gitu kan. Pasti dikejar orang seperti ini, pasti disukai. Perfect, kaya raya, ganteng mungkin karena kita nggak bisa ngelihat ya. Ganteng, kaya raya, cinta akan Tuhan dengan firman-Nya, melalui firman-Nya. Sampai satu ketika dia bertanya kepada Yesus, sama seperti pertanyaan tadi, saya harus bagaimana Tuhan? Ya lakukanlah, kata Yesus, lakukanlah segala perintahnya. Apa? Jangan ini, jangan itu, jangan itu. Orang muda itu ngomong, keren nih ngomongnya. Ayat 20 katakan, semuanya sudah kuturuti, semua sudah kulakukan. Keren gak dia? Siapa yang mampu melakukan banyak Taurat? Dia berkata, orang ini bangga, anak muda ini berkata, semua sudah kulakukan Tuhan. Dia Taurat ini sudah dilakukan sama dia. Tapi Yesus tahu masih ada satu kelemahan. Dia masih terikat oleh hatinya, masih mendua. Sehingga Yesus menegur, masih ada satu kurang. Apa? Hartamu dijual. Juallah semua yang kamu miliki. Hilangkan semua kebanggaanmu. Hilangkan semua pencapaianmu. Tinggalkan zona nyamanmu. Siap nggak ada? Berapa? Yang namanya kita meninggalkan kebanggaan kita, melepaskan semua hak kita, meninggalkan semua apa yang sudah kita capai bertahun-tahun dengan cucuran keringat, dengan kerja keras dan sebagainya. Tiba-tiba Tuhan berkata, tinggallah, lepaskan itu, ikut aku. Sulit Bapak Ibu dilakukan, sulit. Tetapi satu kata, ketika orang mengasihi Tuhan, dia rela untuk melakukan hal itu. Apapun akan dilakukan karena cinta yang besar. Ketika kita mengasihi seseorang pun juga seperti itu. Apapun kulakukan ya, kayak bahasa itu, lautan ku seberangi, gunung ku akan kudaki, naik 2 tanjakan, 3 turunan, 4 tikungan dan sebagainya akan ku jalani. Walaupun makan cuma sepiring, gak mau. Tapi apapun akan kita lakukan ketika kita memiliki cinta yang besar. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan rela siap kehilangan. Yesus berkata, aku datang bukan membawa damai sejahtera, tetapi aku datang membawa pedang. Siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada aku, ia tidak mengasihi aku. Betul ya, firman itu berkata seperti bapak ibu. Artinya bukan artinya Anda harus meninggalkan bapak ibu Anda, enggak. Bukan artinya Anda harus menjual harta Anda semuanya, enggak. Tetapi di sini makna yang terdalam adalah janganlah engkau mendua hati. Kalau memang katakan engkau mengasihi aku, maka fokuskan hidupmu, serahkan hidupmu total bagi aku. Karena orang yang mengasihi Tuhan itu pasti akan diberikan kok kelimpahan kok. Karena firman juga berkata, siapa yang mencari Allah dengan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Hanya permasalahannya, pertanyaannya, bisa enggak kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Kita meninggalkan zona nyaman kita. Kita meninggalkan semua, kita rela kehilangan zona nyaman kita rela kehilangan semua pencapaian kita rela kehilangan atau membuang semua
yang menghalangi dan merusak hubungan kita dengan Allah. Kebanggaan kita pada akhirnya bisa merusak hubungan kita dengan Allah, tidak? Bisa. Hobi-hobi kita bisa nggak merusak hubungan kita dengan Allah? Bisa. Pekerjaan kita pada akhirnya bisa nggak menjauhkan kita dengan Allah? Bisa, Bapak. Oleh karena itu yang penting adalah hikmat Tuhan dalam menuntut, memimpin kita. Orang yang mengasihi Tuhan yang pasti yang pertama adalah orang yang takut akan Dia, hidup di dalam jalan semua jalan-jalannya. Orang yang takut, orang mengasihi Tuhan, dia rela memberikan hidupnya bagi Tuhan, menyerahkan semua hidupnya bagi Tuhan. Dan yang terlebih adalah orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang rela menyingkirkan semua yang menghalangi langkahnya untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita memiliki semua dunia ini tetapi kita kehilangan Tuhan, apa artinya? Kan firman Tuhan seperti itu. Sia-sia. Enak berkat yang kita miliki melimpah oleh karena kita mengasihi Tuhan, oleh karena kita berjalan dengan Tuhan, berbeda dengan kita menikmati berkat yang kita peroleh karena kerja keras kita. Firman Tuhan dalam Amsal berkata, berkat ini diberikan kepada orang yang dikasihinya pada saat hidup. Kepada siapa orang diberkati ini? Kepada siapa berkat ini diberikan? Pada orang yang dikasihi, pada orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan semua anugerahnya, semua berkatnya kepada orang yang tidak mengasihi Dia. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan itu yang menjadi orang prioritasnya Tuhan, Bapak Ibu. Semua ini akan diberikan kepada orang yang dikasihinya pada saat orang itu tidur. Bukan tidur artinya tidur terlelap, enggak. Bukan tidak bekerja, tidak. Tetapi ketika dia menyerahkan hidupnya seluruhnya total dan berdiam di dalam Tuhan, maka itulah yang diberikan. Ya, Bapak Ibu, oleh karena itu kita sering mendengar kata-kata mengasihi, kasih. Biarlah hari ini kita sungguh memaknai, menyadari apa itu kasih. Di dalam kehidupan kita dua hal yang harus kita jalani, yaitu kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Dan ketika kita sudah mengasihi Allah, maka otomatis kita pun juga akan mengasihi sesama kita. Kita mengasihi sesama kita tanpa mengasihi Allah tidak seimbang. Kita mengasihi Allah sepenuhnya tetapi kita tidak mengasihi sesama kita, itu tidak seimbang. Jadi harus berjalan beriringan, berjalan seimbang. Maka itulah dikatakan kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Kasih Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Sungguh anugerah-Mu saja yang boleh melayakan kami, menikmati segala kemurahan-Mu sampai hari ini. Biarlah ketika kami berkata, kami mengasihi Kau Tuhan, biarlah itu boleh kami laksanakan di sepanjang kehidupan kami, mulai hari ini dan seterusnya Bapa. Dan biar ketika kami sudah mengasihi Kau Tuhan, biarlah hari ini kami boleh semakin mengasihi Kau lagi Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, total bagi kerajaan-Mu, bagi kehendak-Mu, dan semuanya Bapa. Dan biarlah kami boleh menanggalkan semua yang menjadi kebanggaan kami. Kami menanggalkan semua hak-hak kami. Kami menanggalkan semua tuntutan-tuntutan kami di hadapan Engkau Bapa. Dan kami menggantikannya dengan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami Bapa. Biarlah kami boleh semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi Engkau Bapa hari demi hari. Dan sampai kami menyelesaikan destiny dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami mengucap syukur untuk segala anugerah.